Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua. Hari ini di konten kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman di pendidikan jasmani kesehatan olahraga tentang materi kesehatan, materi tentang eh, wabah yang telah melanda kita beberapa bulan yang lalu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Bab tentang materi kesehatan yaitu tentang COVID-19. Pengertian COVID-19 ini adalah sebuah virus corona, virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Kata lainnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2, SARS-CoV-2, yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina ya. Pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan, bahkan sampai saat ini masih berlanjut. Nah, kemudian coronavirus ini adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, sebenarnya gitu ringan ya, seperti flu gitu ya. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Lanjut ya. Gejalanya seperti apa? Gejala virus corona COVID-19 secara umum ada 3 gejala umumnya. Yang pertama adalah demam. Suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Atau kering, sesak napas. Jadi kalau suhunya di atas 38, 40 misalkan, 45 apalagi 60 itu harus diperiksakan. Khawatirnya ini adalah sebuah gejala terinfeksi virus corona. Kemudian batuk kering. Dan yang ketiga adalah sesak napas. Ini karena memang kan virus ini menyerang sistem pernapasan. Kemudian ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang. Seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Jadi kalau orang terinfeksi virus ini biasanya dia sudah tidak bisa merasakan manis, asam, dan lain sebagainya atau mencium bau-bauan. Ruam-ruam di kulit. Terus kemudian gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Makanya kalau sudah mendapatkan gejala seperti ini, dilihat setelah 2 hari belum sembuh juga atau 2 minggu apalagi, maka ini sudah bisa dipastikan terkena atau terinfeksi virus corona. Ya. Lanjut ya. Penyebab virus corona, apa sih penyebabnya dan penularannya seperti apa? Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Maka kalau ada yang terinfeksi kemudian dia batuk atau bersin ini bisa percikannya bisa menularkan virus. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Kita kan nggak tahu ya benda-benda tertentu itu, misalkan meja, kursi, atau lain sebagainya, pernah atau terciprat droplet tadi ya dari batuk atau bersinnya orang yang positif virus ya. Kemudian kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 ya, terlalu berdekatan jaraknya, kemudian bersentuhan gitu ya, salaman mungkin dan sebagainya.
Kemudian yang keempat adalah virus corona dapat menginfeksi siapa saja. Tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang usia lanjut, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Jadi virus corona ini akan sangat cepat efeknya, pengaruhnya apabila menyerang pada orang-orang di usia lanjut, terus juga ibu hamil. Ya tadi seperti itu ya, perokok nih bahaya nih perokok, ya. Jadi ada penyakit bawaan lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau orang terjangkit penyakit virus akan dilihat riwayat penyakitnya. Itu akan berpengaruh pada penularan. Kemudian yang terakhir adalah karena mudah menular, virus corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau yang disebut dengan APD, ya, alat pelindung diri. Jadi, saking bahayanya tuh virus corona, jadi orang yang menanganinya pun, dokter pun harus menggunakan baju khusus atau pakaian khusus. Bagaimana sih mendiagnosis virus corona atau COVID-19? Untuk menentukan apa pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Jadi gejala tadi ditanya ini. Dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Ya. Dokter juga akan menanyakan pada pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Pertama, biasanya di rapid. Jadi melakukan rapid test untuk mendeteksi antibodi, apalah namanya ya, IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Kemudian ada swab test atau tes PCR, polymers chain reaction, untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Jadi dahak itu yang diperiksa ya. CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Jadi cairan paru-paru juga diperiksa tuh lewat CT scan. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun bila juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Artinya apa? Kalaupun hasil tesnya ini adalah sudah terinfeksi virus corona, bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Jadi kalau positif itu belum bisa benar-benar terjangkit virus corona atau bisa juga terinfeksi kuman atau virus yang lain. Bahkan sebaliknya, kalaupun misalkan tesnya negatif, belum tentu juga menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Ya, begitu. Lanjut ya, bagaimana pengobatan virus corona atau COVID-19? Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Oke, jadi beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona yaitu satu, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Kemudian yang terakhir, 4, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Kalau misalkan kurang penanganan, maka akan terjadi komplikasi virus corona COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. 1, pneumonia, infeksi paru-paru. Kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Ya, jadi organ-organ lain juga terinfeksi. Kemudian bisa gagal ginjal. Terus acute cardiac injury, acute respiratory distress syndrome, dan kematian. Ya. Lanjut ya. Agar kita
hindar dari virus corona atau bagaimana cara mencegah virus corona COVID-19, yang terbaik adalah menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu menerapkan physical distancing. Jadi menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Terus jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja atau bahan makanan. Masker laku nih pas ada virus corona nih. Biasanya jarang-jarang orang beli masker, sekarang banyak orang beli masker jadinya mahal. Tapi semua demi kesehatan ya. Kemudian rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Cuci tangan tuh pakai Dettol, pakai Mama Lemon dan sebagainya. Jangan menyentuh mata, mulut dan hidung sebelum mencuci tangan. Takutnya tadi kita pernah pegang tempat-tempat yang sudah kita kena droplet ya. Kita masih nempel di tangannya, jadi tangannya harus jangan dulu menyentuh mata atau mulut atau anggota wajah lah sebelum mencuci tangan. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Nah, ini nih yang penting nih. Seperti mengkonsumsi makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, berolahraga secara rutin, ya. Kemudian beristirahat yang cukup dan mencegah stres. Ya, tidur jangan larut, jangan begadang, kemudian jangan usah mikirin yang enggak-enggak, menjadi stres dengan kerjaan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah hindari kontak dengan penderita. Kalau udah ketahui ada yang menderita, hindari, jangan mendekati. Atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek, itu juga dihindari lah. Takutnya memang benar-benar terjangkit. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Ini mau udah budaya kita nih sebenarnya, budaya Islam nih. Kalau batuk ataupun bersin harus ditutup. Kemudian buang tisu ke tempat sampah, jangan asal buang. Kemudian jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah, ya. Dilap tuh, pegangan pintu, tiang-tiang dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya adalah penanganan kasus COVID-19. Nah, ini cara penanganannya bagaimana kalau sudah ada yang termasuk kategori ODP. Apa itu ODP? Orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu, nah ini nih, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur, kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Jadi tidak bisa nih yang sudah kena ODP atau PDP karena merasa berat nih, sakitnya udah terlalu terasa, berangkat ke rumah sakit sendiri atau inisiatif, nggak boleh. Harus menghubungi pihak rumah sakit biar dijemput. Larang orang lain untuk mengunjungi atau mengunjuk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Jadi jangan, jenguk dong, gue kan lagi sakit kena virus corona, nggak bakal ada yang jenguk juga ya. Atau nggak, teman saya nih, kan? Ya saya jenguk, nggak boleh. Berikutnya, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Jadi jangan ada pertemuan nih. Seperlu apapun kita tunda dulu. Hindari berbagai penggunaan alat makanan dan minuman, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Jadi nggak boleh satu pakai. Kemudian pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang terakhir tadi sama, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu dan tisu ke tempat sampah. Selanjutnya, ini kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi cuci darah, atau vaksinasi anak perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Ini berbeda nih penanganannya karena ada COVID-19, jadi caranya berbeda. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Oke. Nah, itulah
sepintas materi kita hari ini tentang COVID-19, materi kesehatan bab 1 di pembelajaran Penjas kelas 8 SMP. Mudah-mudahan kalian semangat untuk memahaminya, mempelajarinya, kemudian mengingatnya, dan bisa melakukan evaluasi di akhir materi nanti. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini, hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, dan dipertemukan lagi di materi selanjutnya. Sekian dari saya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.